Masih belum yakin gitu dengan nikmat rezeki yang diberikan Allah. Iya, iya. Jadi ternyata benar, sampai ke Jakarta saya duduk di kelas bisnis Dari Dubai ya? dari Dubai. Jadi sekarang beberapa bulan yang lalu gitu, saya berniat-niat juga dalam hati, kapan ya saya bisa naik mobil Alphard gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat hidup berbagi, hari ini saya dapat rezeki ya. Alhamdulillah. Jadi rezeki itu bukan berupa harta saja, tetapi segala sesuatu dari Allah ya. Dari Allah, baik itu harta, kenyamanan, ketentraman. Dan hari ini saya diberikan Allah ketentraman hati. Alhamdulillah, karena naik mobil yang pernah terniat di dalam hati. Hari ini saya bersama Bapak Haji Meldian. Masya Allah. Selamat pagi Pak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ketika saya kuliah di Mesir, ketika pergi ke Mesir, kemudian pulang, kemudian balik lagi, itu saya naik pesawatnya itu di kelas ekonomi di belakang. Jadi setiap kali naik pesawat itu saya terniat terus dalam hati, kapan ya saya bisa duduk di depan gitu. Iya. Kapan ya saya diberi kesempatan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah bisa duduk di belakang pilot, itu belakang sopir ya. Yang kelas eksekutif, kelas bisnis. Kelas bisnis ya. Ya. Jadi terniat setiap kali naik pesawat terniat terus seperti itu. Iya. Ini qadarullah ya, rezeki dari Allah. Pas pulang terakhir setelah tamat selesai pendidikan di Mesir 4 tahun. Jadi ketika pulang dari Mesir ke Dubai, sampai di Dubai itu kan tukar lagi tiket pesawat. Iya. Tiba-tiba saya biasanya pas tiket pesawat yang 200-an gitu, 300. Pokoknya di tengah, kalau enggak paling ujung belakang. Karena keuangan kita irit juga ekonomi. Iya. Mahasiswa. Mahasiswa ya. Mahasiswa. Sama lah kita waktu mahasiswa sama lah. Ya. Jadi mahasiswa keuangan terbatas, beli tiketnya ya ekonomi. Harga berapa ya waktu itu ya? 5 juta gitu. Nah, jadi ketika sampai di Dubai itu saya kaget. Kok ketika diganti tiket itu kok nomor 10 gitu. Iya. Nah, masih ingat itu nomor 10. Kalau nomor 10 nih nggak mungkin di belakang, di tengah, atau nggak mungkin di paling ujung belakang. Iya. Masya Allah. Jadi saya masih kaget, ini jangan-jangan orangnya salah ini, gitu bilang. Iya. Masya Allah. Ini mudah-mudahan jadi jadi iktibar. Mudah-mudahan kawan bisa juga mendapatkan nikmat seperti ini. Amin. Kira-kira kursi ini tempat duduknya seperti inilah Pak Ji. Jadi mengingatkan memori saya ke berapa tahun, 10 tahun yang lalu Pak Ji. Iya. Ini pokoknya elit. Allah maha baik ya. Allah maha baik. Kadang memberikan sesuatu kepada kita itu melebihi ekspektasi yang kita gitu. Iya. Melebihi apa yang kita harapkan. Melebihi apa yang kita harapkan. Terkadang kita jarang bersyukur gitu. Ini terkadang ini kebanyakan orang gitu. Belum yakin gitu dengan nikmat rezeki yang diberikan Allah. Iya. Jadi ternyata benar, sampai ke Jakarta saya duduk di kelas bisnis Dari Dubai ya? dari Dubai. Jadi sekarang beberapa bulan yang lalu gitu, saya berniat-niat juga dalam hati, kapan ya saya bisa naik mobil Alphard gitu. Ya, biasanya kan naik mobil biasa. Ini Alphard aslinya ini. Kapan ya saya bilang kan. Tiba-tiba tadi Allah jawab gitu. Pagi tadi pas Pak Haji, kita sarapan yuk, kata Pak Haji kan. Terus saya bilang, kita sarapannya naik mobil apa Pak Haji? Alphard Pak Haji. Iya, kata Pak Haji. Masya Allah, inilah jawaban, saya bilang. Mungkin ini jawaban dari apa yang saya niatkan dalam hati. Jadi ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Haji Meldian ini adalah seorang pengusaha muda dan haji di usia muda juga. Biasanya orang haji itu kan udah pensiun Pak Haji ya. Udah tua, tapi Pak Haji Meldian ini beliau haji di usia muda
dan pemilik hotel Hannah, ya. Hotel Syariah Hannah ya Pak Haji? Iya, Hannah Hotel. Hotel Hannah Hotel Syariah Painan. Jadi kalau ada kawan-kawan pemirsa yang ingin berkunjung ke Painan, ya, karena Painan ini pesisir ini dikenal dengan negeri sejuta pesona. Nggak cukup kita hanya 1 hari aja ke pesisir, ya Pak Haji? Betul, betul. Butuh 1 hari, 2 hari, 3 hari, kalau bisa 1 minggu. Kalau mau cari tempat penginapan yang aman, yang ada syariahnya, ya, ada Masjid Akbar lagi. ada ayat Al-Qur'annya juga. Baru masuk itu rasa-rasa di mana kita. Baik pemirsa, kita bincang-bincang ringan pagi ini sambil menuju sate apa namanya Pak Haji? Oh iya. Ya. Jadi, insyaallah, Kita bisa nih, kita langsung tanya sama Pak Haji nih. Masya Allah, alhamdulillah ini diberikan kesempatan untuk mengikram ulama kita, ya kan? Beliau adalah hafiz Quran, bacaannya bagus, Masya Allah. Tadi pagi saya sempat murajaah dengan beliau, ya kan? Jadi pas kita habis dari masjid, habis Isra, pulang ke hotel mau sarapan sate. Jadi di Tarusan itu ada namanya sate Carocok namanya. Itu makan kesukaan saya sejak SD. Jadi teringat saya sama Ustadz tadi kan, insya Allah lah saya ajak Ustadz. Jadi alhamdulillah nih sekarang kita menuju ke Tarusan untuk sarapan pagi, mencoba sate ya di Tarusan Jalan Kemandeh. Masya Allah ini satenya ini recommended sekali. Kalau seandainya sahabat-sahabat coba, ini pasti ketagihan, soalnya pasti akan ngulang lagi. Ini kita dalam perjalanan bincang-bincang dengan Ustadz, Masya Allah. Juga Ustadz ini beliau alumni Al-Azhar, ya kan. Mudah-mudahan saya bisa mengambil manfaat ilmu dari beliau. Itu Ustadz, Insya Allah ini kita dalam perjalanan ada dengan Ihsan ya, murid beliau juga, dan ada Bayu. Ya, jadi sahabat semua, nanti juga kita punya ini belajar juga nih jadi YouTuber dari Ustadz ya. Ada channel juga, Meldian ya, Meldian Channel. Ya, tujuan utama kita hanya sekedar mungkin berbagi pengalaman-pengalaman kita ketika qunut fisabilillah, ya kan. Mudah-mudahan ini jadi asbab hidayah ya. Dan sekaligus ini bisa kita simpan kan gitu kan. Walaupun nanti banyak subscribernya dapat hasil itu itu dari Allah lah gitu kan. Bonus lah gitu kan. Yang penting niat kita untuk berbagi, kemudian juga bisa jadi asbab hidayah, karena di dalamnya juga banyak orang-orang yang hijrah gitu. Mungkin demikian Ustadz. Dalam hidup apa kira-kira yang bisa dibagi kepada pemirsa kita? Jadi mungkin sebelum saya berbagi dengan teman-teman sekalian, mungkin saya ceritakan dulu sedikit latar belakang saya, dan asli mana. Saya ini orang Tarusan Ustadz, orang Tarusan, tepatnya di Batu Hampar. Jadi saya dulu SD, SMP, SMA itu di kampung di Tarusan. Kemudian alhamdulillah dapat undangan ya, PMDK waktu itu namanya, di IPB tahun 94. Dan alhamdulillah kita tamat 98, wisuda Februari 99 gitu. Jadi memang terkadang tanpa kita sadari, enggak Ustadz, Allah itu maha baik kepada kita, ya kan. Allah berikan melebihi dari harapan kita terkadang gitu. Banyak kejutan-kejutan juga dalam hidup. Yang penting bagaimana kita jalani saja, ya kan. Kemudian kita jalani, kita bersyukur, ya kan. Kemudian kita cintai apa yang kita kerjakan. Ini pengalaman Ustadz. Dulu ketika saya tamat kuliah itu, saya memang keinginannya itu pulang ke Padang. Saya nggak ingin di Jakarta itu, karena mungkin kehidupan keras gitu. Maksudnya belum macetnya, habis waktu di jalan kan. Maka saya pulang dengan harapan ya mungkin walaupun kita memulai dari kecil-kecilan, ya kan, dan diterima bekerja di Bank Nagari gitu. Ya waktu itu nggak terlalu muluk-muluk sih,
cuman ada mimpi-mimpi lah gitu kan. Dalam artian kan bagaimana kita mengerjakan sesuatu kalau kita tidak ada mimpi dalam kehidupan kita ya Ustadz ya. Cuman waktu itu ya tamat kuliah, pengen punya keluarga, pengen punya istri, punya rumah gitu kan. Nggak taunya Allah berikan ya, kita impian rumahnya waktu itu sederhana, Allah berikan lebih dari itu gitu kan. Kemudian juga apa namanya, kita juga dalam usaha pun seperti itu, yang penting ya inilah bisa untuk kebutuhan kita, bisa untuk membantu orang lain. Ternyata juga alhamdulillah semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula Allah berikan kepada kita kan. Jadi memang banyak juga kejutan-kejutan gitu kan. Tapi yang jelas sekali Ustadz, yang paling tinggi itu sebenarnya kan adalah nikmat hidayah, nikmat iman ya Ustadz ya. Dan bagaimana bisa apa namanya di akhir hayat itu kan husnul khotimah, itu sebenarnya yang kita inginkan gitu kan. Jadi yang paling saya rasakan itu adalah nikmat ketaatan gitu, bisa dekat dengan orang-orang yang baik, bisa dekat dengan orang-orang yang taat ya kan. Kemudian suasana lingkungan juga mendukung ya untuk kita bisa dekat kepada Allah dan Rasulnya ya kan, dan berjuang di jalan Allah ya. Karena saya pernah dengar ini bahasa yang bagus nih dari Ustadz dari Sulaiman. Kemarin kita sempat apa namanya safari dakwah dengan beliau 20 hari di Sumbar, kemudian setelah itu lanjut ke Jawa, Bali kan. Ini Ustadz dari Ganteng. Jadi kata beliau, ketika kita pikir yang baik-baik, lihat yang baik-baik, dengar yang baik-baik, bicara yang baik-baik, pikir yang baik-baik, maka kebaikan akan menghampiri kehidupan kita. Nah, insya Allah kita akan mati dalam keadaan baik, husnul khotimah. Tapi kalau seandainya kita lihat yang buruk-buruk, dengar yang buruk-buruk, bicara yang buruk-buruk, kemudian pikir yang buruk-buruk, ya kan, maka keburukan juga menghampiri kehidupan kita, dan kemungkinan besar kita juga mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya kan? Maka yang penting bagaimana kita selalu berprasangka baik aja. Kita berprasangka baik terutama kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan. Hari ini ya kita terkadang ya berdoa kepada Allah itu kita kadang ingat loh, kok kita berdoa kok tidak Allah beri ya. Padahal banyak sebenarnya tanpa kita doakan pun Allah telah beri kepada kita Ustaz. Apa contohnya Ustaz? Kita tidak pernah meminta ya Allah beri udara ya Allah, tapi Allah beri udara ya Ustaz. Gratis lagi kan. Coba kalau seandainya kita ini di rumah sakit ya, berapa butuh biaya per hari ya Ustaz ya. Ya, terkadang kita menghitung-hitung apa kok tidak diberikan oleh Allah, padahal banyak tanpa kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lupa gitu. Jadi hakikat syukur sebenarnya adalah bagaimana segala perbuatan kita enggak Ustaz ya, gerak-gerik kita, tingkah laku kita, pembicaraan kita, pikir kita ini ya terhadap apa yang Allah ridhoi gitu ya. Ada perasaan harap dan takut dalam diri kita ya Ustaz ya. Inilah sebenarnya nikmat yang terbesar itu ya, gimana bisa taat kepada Allah dan Rasulnya gitu Ustaz. Iya Ustaz. Ya. Jadi biasanya orang yang menikmati ibadah itu ketika dia mempunyai masa lalu yang suram misalnya. Seperti Ustadz dari Sulaiman, beliau kan awalnya katanya band-band metal itu ya. Grup-grup metal ya, preman-preman. Ketika dapat hidayah maka menikmati. Tapi kalau Pak Haji tidak ada melewati masa-masa seperti itu, masih bisa istiqomah gitu. Apa kuncinya Pak Haji? Kita minta ini rahasia. Jadi alhamdulillah Ustaz, pendidikan dari orang tua itu memang sangat menentukan ketika kita dewasa, ya kan. Saya alhamdulillah karena orang tua itu orangnya disiplin dan keras, ya kan. Kita waktu kecil itu SD itu, waktu itu saya masih kelas 4 apa kelas 2 ya, kita sudah dikasih tugas gitu loh. Tugas saya waktu kecil itu menyapu halaman rumah itu. Ya. Kemudian kita tidak boleh pulang malam kecuali hari Sabtu. Kita boleh keluar rumah malam Minggu itu dan pulang jam 9. Kalau seandainya kita nggak pulang, ini nanti dipukul ya pakai ikat pinggang atau pakai kabel gitu kan.
disiplin, sehingga kita takut gitu. Tapi efeknya ya sekarang ini gitu. Walaupun waktu itu alhamdulillah orang tua ya diberikan kecukupan, tapi kita tetap dididik untuk bekerja keras, nggak nerima aja gitu kan. Bahkan alhamdulillah ketika kita masih SMP pun kita bisa ada usaha yang bisa berpenghasilan sendiri gitu. Jadi dulu Ustadz kita ada di rumah itu ada video, kita sewa kaset kungfu ini, kayak bioskop mini lah. Jadi dapat penghasilan waktu itu masih tahun 90-an lah. Dapat 5.000 sehari kan, luar biasa. Kemudian dikasih orang tua, dikasih nenek waktu itu juga kan. Itulah belajar dari itu, ternyata ketika kita dewasa ini ternyata manfaatnya luar biasa itu Ustaz. Dan alhamdulillah, jadi yang namanya kayak kenakalan remaja waktu masih anak-anak, remaja, dewasa itu alhamdulillah nggak ada gitu kan. Sampai kuliah pun ya anak rumahan, saya tipikal anak rumahan Ustaz. Anak rumahan ya kan, kemudian juga nggak neko-neko. Tapi ketika di dunia kerja, ini mulai ada nih goda-godaan itu Ustaz. Goda-godaan inilah, ada godaan-godaan lah. Maka saya berpikir ketika itu ada teman, waktu itu umur saya haji itu 2008 Ustaz. Waktu itu umur 33, masih muda 33. Kata teman, nanti saya masih ini apa namanya, ada dosa-dosa nanti di Masjidil Haramnya nanti Allah lihatkan gitu kan. Katanya udah, dia motivasi, namanya Haji David ya, teman saya waktu sama-sama developer ya. Dia motivasi, alhamdulillah akhirnya berkat motivasi beliau, saya putuskan insya Allah, itulah titik balik ya. Alhamdulillah 2008 kita haji, kita tinggalkan yang hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Dulu masih ketika sebelum haji masih nongkrong-nongkrong gitu ya Ustaz ya, sama teman-teman organisasi kan. Tapi setelah itu ya Allah, ini aja hati itu gitu. Bagaimana hal-hal yang bermanfaat aja lagi gitu kan. Kemudian 2010 kena usaha dakwah. Nah inilah titik balik dari semuanya Ustaz, usaha dakwah tabligh ini. Alhamdulillah dari 2010 terjaga salat berjamaah di masjid ini ya, sebab orang dakwah nih, orang-orang tabligh datang ke rumah ngajak kan, kurut 3 hari. Sebelum saya kurut itu Ustaz, saya pergi umrah loh untuk berdoa ke Multazam itu Ustaz, ya kan, untuk memantapkan hati saya, karena saya baca lihat di internet, saya dengar nih informasi tentang banyak keburukan-keburukan, bahkan ada dikatakan sesat. Padahal saya pelajari sampai saya akhirnya saya berdoa di Multazam, ya Allah, kalau seandainya jamaah talab beli ini sesat ya Allah, maka jauhkan saya ya Allah. Tapi kalau seandainya ini benar, ya mudahkan. Maka apa jawaban setelah saya pulang? Allah mudahkan saya untuk kurut 3 hari. Inilah titik balik awal ya, titik balik dari semua. Saya belajar lagi memperbaiki bacaan Al-Quran ya kan, belajar lagi tentang fikih keseharian gitu kan. Kemudian juga belajar silaturahmi dan dakwah bersama teman-teman ya kan. Kemarin kita pulang 40 hari Ustaz. Kita gerak di Padang 15 hari, di Bungus 5 hari, kemudian di Mandeh ini sekitar Tarusan inilah 20 hari gitu kan. Di dalam rombongan kita itu ada hafiz Quran 2 orang. Satunya baru mau kuliah di Mesir, Al-Azhar kan. Adik kelasnya Ustaz. Ada juga 2 orang ustadz ulama kan. Alhamdulillah banyak kemarin orang-orang yang selama ini kadang-kadang salah dalam menilai ya kan. Dia lihat kemudian dia simpulkan sendiri, sehingga apa, kesimpulannya juga salah gitu. Seharusnya kan kita disuruh bertabayun ya Ustadz. Ini banyak kita temukan di lapangan gitu kan. Gampang menuduh orang ya kan, apalagi suka menuduh orang sesat bid'ah ya kan. Jadi ini memecah belah umat gitu. Padahal sekarang yang masalah besar dalam umat ini adalah banyaknya orang meninggalkan sholat. Benar nggak Ustaz ya? Pernah ulama dalam tabligh menyatakan di Indonesia ini ada 230 juta umat Islam ya kan. Kalau diambil yang laki-laki balik dan perempuan balik yang terkena hukum itu ada 100 juta orang. 130 itu mungkin yang masih anak-anak yang belum kena hukum Islam gitu kan. Artinya apa? Kalau kita lihat di sekeliling kita ya, mana yang lebih banyak sekarang ini yang sholat dibandingkan yang tidak sholat Ustaz? Banyak yang tidak yang sholat ya Ustaz ya. Artinya adalah lebih 50 juta orang Islam di Indonesia tidak sholat ya. Meninggalkan sholat ini, orang yang meninggalkan sholat ini adalah kemungkaran yang paling besar. Ini sekarang banyak orang meninggalkan. Seharusnya ini yang jadi tujuan utama, bagaimana mengajak orang sholat dulu gitu. Bukan menyesatkan. Dan di antara orang yang sholat hari ini, berapa persen yang berjamaah 5 waktu di masjid?
tidak sampailah dari sekian itu 10% ya. Kita lihat di perumahan di komplek-komplek, kadang ada komplek itu 100 kakak, paling yang berjamaah tidak sampai 20 orang. Nah, ini terjadi di mana-mana. Ini yang jadi pikir risau kita seharusnya gitu loh. Tidak menuduh orang sesat, bid'ah, ya kan. Ini Maulid Nabi dipermasalahkan gitu kan. Disamakan dengan peringatan Natal lagi kan. Ya Allah, ini bagaimana? Ya, kita belajar agama itu semakin timbul kasih sayang, mahabbah dalam diri kita ya Ustaz ya. Kan begitu ya Ustaz. Jadi ini juga satu kerisauan nih Ustaz, ini udah menyebar melebar kemana-mana ya Ustaz ya. Mungkin itu Ustaz. Jadi alhamdulillah banyak juga kejutan-kejutan yang didapatkan ya kan, di luar yang kita harapkan gitu ya. Memang kita kadang-kadang berkeinginan, ya Allah saya ingin ini. Ternyata setelah itu lama-lama Allah kabulkan juga gitu kan. Ketika kita dapat Allah, kita dapat segala-galanya. Ketika kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Masya Allah, kita dapat segala-galanya. Masya Allah, luar biasa berbagi pengalaman dengan Bapak Haji Meldian. Masya Allah, kita doakan selalu, mudah-mudahan Pak Haji sukses, tetap semangat, dan kebaikannya mengalir ke orang banyak. Amin. Amin. Ya, jadi pemirsa, sebelum kita tutup video ini, ya, jadi kita ingin tanya-tanya sama Pak Haji karena baru naik Alphard sekali ini Pak Haji. Mungkin boleh kita tanya-tanya sedikit ya. Iya boleh. Kali ini apa nih Pak Haji? Itu lampu kalau kita membaca. Jadi nanti ya ini tombolnya di sini. Oh, tombolnya Ya. sini. Di sini. Ini. Terus ini apanya sekarang? Waduh. Oh, ini bisa dibuka Pak Haji? Iya bisa dibuka Ustaz. Oh, kacanya ini ya? Iya bisa dibuka Ustaz. Bisa dibuka. Gimana mau kita buka Ustaz? Tes sedikit boleh Pak Haji? Oh boleh kita. قد همنا هم عظيم وكل أمر همنا يهون باسمك يا عظيم الله يا عظيم Ini di atasnya, Masya Allah, guys. Aduh. Namanya ini Apa namanya? sunroof ya. Sunroof. Ya. Oke. Fungsinya apa nih Pak Haji? Fungsinya kadang kan apa namanya, kalau cuaca cerah ya kan kita bisa lihat dia dari atas, atau kalau ingin lebih terang kan lega gitu Ya, ya. ketika kita mau baca. Ya. Kalau ini Pak Haji, Itu juga Ustaz, lampu, kita tombol lampu juga. ya lampu juga. Kalau ini AC ya. Ya, sih. Ini banyak tanya nih, maaf Pak Haji. Ini di depannya. Sebenarnya juga kurang ngerti masalah otomotif ini Ustaz. Iya. Ya, sebagai usernya pemakai ya. Iya. Beginilah pemirsa penampakan mobil Alphard dari dalam. Ini yang aslinya nih. Ini apa namanya Pak Haji? Bang Bayu. Selamat pagi Bang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Saisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji lagi cek HP. Masya Allah, ini luar biasa. HP-nya kok bisa lagi membesar gitu Pak Haji? Melebar gitu? Z-Fold 3 nih. Masya Allah. Profilnya soleh-solehan nih, Masya Allah. Oh, bisa jadi lebar Pak Haji? Oh, dari depan bisa. Masya Allah. Iya. Bisa juga dilempar lagi ya? Diperbesar ya? Waduh, Masya Allah. Biasa. Satu lagi ada juga Pak Haji? Ini satu lagi. Lebih ke kamera.
mudah-mudahan Pak Haji rezeki ini berkah. Kalau boleh tahu Pak Haji, itu harga HP-nya itu berapa Pak Haji? Lihat di kapalnya ini Z Fold 3. Ini Samsung Ya. 20 Samsung berapa Pak Haji tipenya? Samsung 20 Samsung Galaxy 20 Ultra. Oh, Samsung. Lihat aja di nggak enak juga. Oh iya, boleh. Rahasia ya. Kalau ini Z Fold 3 Samsung. Kalau kata ini Pak Haji, kata Ustaz Razi, Dr. Razi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits kata. Ini bukan masalah ria, tapi bercerita tentang nikmat. Cuma nanti bagi orang yang misalnya yang nggak senang Ustaz, nanti kan nggak bagus. Teman-teman bisa beli HP mahal, terus dipamer-pamerkan ke kita ya. Iya. Tidak semua orang bisa nerima. Iya betul. Kecuali nikmat iman dan amal Ustaz. Kita udah mau penutup video nih Pak Haji. Iya Ustaz. Kalau mobil Alphard ini berapa harganya Pak Haji? Ya. Ini tipe G Ustaz, tahun 2021. Tipe G. Tipe G ya. Iya. Boleh nanti dicari Ustaz tipe P apa tipe G, saya juga nggak tahu, saya cuma pakai aja ini. Ustaz aja. Insyaallah. Nggak juga paham tentang otomatis. Kalau sekarang harga yang terbaru itu 1,2 Ustaz. 1, 1,2. Masya Allah. 1 M gitu ya? Ya, 1.200.000. 1.200.000. Ya Allah. Gimana? Kapan saya bisa kalau mau beli mobil kayak gini Pak Haji? Allah Maha Kaya Ustaz. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang nggak bisa Ustaz. Nggak bisa ya? Iya. Ya Dan Allah. sebaliknya Ustaz, kalau orang yang sombong dengan apa yang dimilikinya, bagi Allah mudah untuk menghancurkannya. Iya. Wah. Pantasan Pak Haji tetap mempertahankan tawaduknya ya. Allah. Masya Allah. 1,2 nih Pak Haji. Iya. Berarti saya sudah naik di mobil yang nilainya 1,2 nih. Sebentar lagi kita sampai ya Pak Haji. Kita mau sampai di tempat sate Carocok. Ya. Oke pemirsa, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar berkembang, berbagi kebaikan, berbagi motivasi, berbagi hal-hal yang bermanfaat lainnya. Dan juga channel Bapak Haji Meldian. Tadi apa namanya Pak Haji? Meldian Channel. Meldian Channel. Ya. وكل أمر همنا